Coba inget-inget lagi deh, nyesel listeners. Kapan terakhir kali kamu ngerasa bangga sama dirimu sendiri yang punya kecenderungan perfeksionis ini karena kamu punya standar yang tinggi, karena kamu bisa pay so much good attention to details, atau karena kamu bisa merencanakan sesuatu dengan sangat sempurna. Atau pernah nggak di momen interview, entah di kampus atau di pekerjaan, ketika kamu ditanyain apa kekuatan dan kelemahan kamu, terus kamu jawab kayak, aku orangnya perfeksionis. Tapi ada rasa bangganya. So, ini adalah episode kedua dari series Perfectionism yang aku buat kemarin di episode pertama. Aku ngomongin tentang ciri-ciri perfeksionis yang bisa jadi kamu nggak sadar kamu punya karakteristik itu. Tapi di episode kali ini, aku lebih mau ajak kamu untuk reframing yuk. Sebenarnya, karakteristik perfeksionis yang mungkin ada di kamu, itu perlu kita banggain nggak sih? Dan aku juga mau sharing beberapa kategorisasi perfectionism, karena yang kayak aku bilang di episode sebelumnya, perfeksionis itu nggak hitam dan putih, dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata banyak banget peneliti yang juga sharing menurut pandangan dan penelitian mereka tentang kategorisasi perfectionism. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut tentang tipe seperti apa sebenarnya kamu sebagai seorang yang punya kecenderungan perfeksionis, kamu boleh dengerin ini sampai habis. Oke, balik lagi di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Kalau ini adalah pertama kali kamu ketemu channel ini, kamu ketemu episode ini, salam kenal, aku Tasya, aku adalah seorang Certified Professional Coach, specialized in youth, career, dan juga life. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman di usia dewasa muda buat ngobrolin dilemanya mereka yang nggak jauh-jauh dari soal career, relationship, dan transition to adulthood. Jadi, kalau kamu juga lagi ada di fase itu dan topik-topik tadi adalah hal yang relate sama kamu, salam kenal! Jadi ngelanjutin episode 1 kemarin, kalau kamu belum nonton yang ini, kamu boleh nonton dulu, atau ya basically kamu boleh nonton juga setelah nonton episode yang ini sih. Sebelum aku ngobrol lebih lanjut tentang kategorisasi perfectionism, sebenarnya perfectionism itu sendiri tuh apa sih? Kalau misalkan aku bisa rangkum dari banyaknya informasi dan jurnal di luar sana, perfectionism ini sebenarnya adalah karakteristik atau sifat atau dorongan untuk menuntut atau mengejar sesuatu itu menjadi sempurna. Atau bisa juga menghindari kecacatan atau kesalahan sedikit pun. Nah, manifestasinya beda-beda. Sebagian besarnya itu adalah yang aku bahas di episode kemarin. Cuman yang paling bisa dipolarisasi mungkin adalah punya standar yang sangat tinggi karena menuntut untuk sesuatu itu sempurna, atau tidak mengizinkan untuk membuat kesalahan atau kegagalan. Atau kombinasi keduanya. Jadi mikirnya, kalau standar tinggi yang gue punya ini nggak bisa gue capai, maka gue gagal. Nah, perfectionism ini bukan cuma dua kutub yang tadi aku jelasin, tapi ada beberapa jurnal yang mengkategorisasikannya secara berbeda. Yang pertama dari Stuber dan Otto. Ada di jurnalnya tahun 2006. Dia membagi perfectionism itu berdasarkan motivasinya. Dia nyebutnya sebagai healthy perfectionism dan unhealthy perfectionism. Atau kalau di jurnalnya, dia nyebutnya perfectionist striving dan perfectionist concern. Jadi, kalau grafiknya tuh kayak gini ya. Jadi kalau perfectionist striving, itu perfeksionis yang dia lebih fokus ke aspek positifnya dari menjadi seorang perfeksionis. Jadi motivasinya tuh adalah dorongan untuk bisa menghasilkan sesuatu tuh dengan lebih baik, untuk bisa achieve sesuatu dengan lebih maksimal gitu. Tapi kalau perfectionist concern, itu adalah dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang bagus karena takut untuk dikritik, takut untuk dijudge, takut terlihat jelek, atau takut kelihatan salah. Nah, biasanya tipe perfectionist concern ini yang paling susah buat diakuin sama orang-orang perfectionist. Karena, to be very honest, itu agak nyenggol ego kan sebenarnya. I mean, ya siapa sih manusia yang nggak bisa bikin salah? Dan ketika kita tahu kalau ternyata kita tuh orangnya takut sama yang namanya salah, kita takut sama yang namanya dinilai dan dikritik, kayak selfish, kayak so iya banget gitu, sampai nggak pengen dinilai atau nggak pengen kelihatan jelek. Jadi menurut aku yang menarik dari penelitiannya Stuber dan Otto ini adalah dua tipe perfeksionis ini, dua-duanya bisa disebut perfeksionis kan, tapi motivasinya itu bisa beda banget. Sehingga dalam dia mengejar ambisinya, itu juga pasti proses dan emotion yang dihasilkan juga pasti bakal beda banget. Antara kamu ngejar sesuatu untuk menjadi lebih baik, atau kamu ngejar sesuatu karena kamu takut kelihatan celahnya.
Kalau kamu lebih ke yang mana dalam kamu menjalankan kehidupan kamu sehari-hari? Healthy perfectionist atau unhealthy perfectionist? Kamu boleh tulis di kolom komentar, nanti kita sharing di sana ya. Terus kategorisasi yang kedua, ini aku dapat dari Hewitt and Flat. Ini jurnalnya udah lama banget, dan ini salah satu literatur yang paling banyak jadi rujukan referensi setiap kali ada orang yang mau ngomongin tentang perfectionism. Jadi menurut mereka ada 3 tipe perfectionism. Mereka menyebutnya multidimensional perfectionism. Ini berdasarkan dari source of expectation ya. Menurut aku this one is interesting. Jadi Hewitt dan Flat ini membagi perfectionism jadi 3 tipe. Yang pertama adalah self-oriented, yang kedua adalah other-oriented, dan yang ketiga adalah socially prescribed. Kalau self-oriented perfectionist, basically ini ekspektasinya datang dari diri kamu sendiri. Jadi ketika hasilnya dirasa nggak sesuai standar, kamu tuh bisa ngejudge diri kamu sendiri dengan sangat keras gitu. Contohnya, kayaknya aku pernah di posisi ini. Jadi, dulu waktu aku baru pindah ke role baru, kebetulan roles-nya ini as a project manager. Gue ngerasa bahwa banyak banget cacatnya dalam gue menjalankan pekerjaan itu. Karena as a project manager, mata gue tuh di mana-mana kan. Jadi, gue tahu banget mana yang meleset, mana yang nggak pas, mana yang gue harus juggling ini itu. Gue ngerasa bahwa proses gue as a project manager itu nggak oke, nggak bagus. Padahal, KPI gue achieve. Padahal, stakeholders gue cukup happy dengan pekerjaan gue ternyata. Nah, itu tadi contoh self-oriented perfectionist. Orang-orang udah bilang pekerjaannya sudah cukup baik, tapi akunya sendiri yang ngejudge diriku terlalu keras. Bahkan ngasih standar yang sebenarnya udah masuk, tapi aku masih ngerasa itu nggak layak, gitu. Tipe yang kedua adalah others-oriented perfectionist. Jadi, kalau yang ini, kamu berharap bahwa orang-orang di sekitarmu itu bisa memenuhi standarmu dan dia bisa sama bagusnya sama kamu. Kamu berharap orang-orang ini juga perfect kayak kamu. Nah, ini tipe perfeksionis yang sangat mungkin menimbulkan friction relasi antara kamu dengan teman kerja atau mungkin kamu dengan teman atau bahkan dengan pasangan. Karena, well, kita aja sebenarnya nggak bisa nuntut diri kita sendiri buat sempurna. Atau kalaupun bisa, itu susah. Si others-oriented perfectionist ini menuntut lingkungannya juga turut sempurna bersama dia. Ini contohnya, I guess bukan di aku, tapi aku pernah bertemu di salah satu sesi coaching, nggak cuma satu orang ya. Ada beberapa coachiku yang merasa bahwa teman-teman di sekitarnya tuh kok nggak greget sih kalau ngerjain kerjaan gitu. Dan emang ya, coachiku ini cukup high achiever gitu. Jadi ketika ngelihat orang-orang di sekitarnya, kok lu kerja nggak segreget yang seharusnya? Kok lu nggak bisa sih ngerti hal ini dengan cepat? Disitulah stres muncul. Lagi-lagi. Jadi yang awalnya tuh cuma kesel doang, lama-lama itu berubah jadi frustrasi. Lama-lama itu berubah jadi burnout, dan merasa bahwa lingkungannya tuh sangat nggak cocok sama dirinya. Hanya karena menilai bahwa orang lain nggak bisa seserius dan nggak bisa sedetails dia. Pernah ngerasa kayak gini juga nggak? Nah, tipe yang ketiga adalah socially prescribed perfectionist. Jadi perfeksionis yang tipe ini tuh ngerasa bahwa orang lain itu akan menuntut kamu untuk menjadi sempurna. Entah sebenarnya ekspektasinya itu beneran ada atau enggak. Ini contohnya yang paling gampang adalah kamu mau posting sesuatu di Instagram, tapi kamu nggak kunjung mau posting dan kamu tetap ragu, bukan karena kamu nggak suka sama postingannya. Tapi kamu ngerasa nggak layak, seolah-olah kalau kamu posting itu, pasti di luar sana ada orang yang ngejudge itu jelek, dan seolah-olah ada orang yang berharap bahwa postinganmu itu harus sempurna. Aku nggak bilang bahwa tipe perfeksionis mana yang lebih merepotkan, tapi aku bisa bilang bahwa tipe perfeksionis yang ini juga it's not easy to handle, karena kamu jadi berekspektasi atas sebuah ekspektasi yang belum tentu ada, tapi itu kamu internalisasi gitu loh. Sehingga situasinya juga nggak lantas jadi lebih mudah kan? Oke, dari 3 tadi, self-oriented perfectionist, others-oriented, dan socially prescribed, kamu cenderungnya lebih ke yang mana? Kamu boleh komen. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi pengkategorisasian tipe perfectionism yang berdasarkan kecenderungannya atau berdasarkan kecenderungan reaksinya. Ini dijelasin sama Catherine Morgan Scheffler di salah satu bukunya. Yang ini, ada 5 tipe perfectionist. Yang pertama adalah classic perfectionist. Basically ini adalah perfectionist yang stereotype pada umumnya. Yang kedua adalah intense perfectionist, jadi fokusnya lebih kepada hasil yang harus sempurna. Yang ketiga adalah Parisian perfectionist, jadi perfeksionisnya lebih ke relasi. Dia sama sekali nggak pengen kelihatan orang atau dia nggak pengen kalau hubungan dia menjadi tidak lebih baik. Yang keempat adalah procrastinator perfectionist. Basically ini adalah mereka-mereka yang menunggu sempurna untuk mulai sesuatu. Malu sendiri, berasa ngomong sama diri sendiri soalnya. Dan yang kelima adalah messy perfectionist.
Ini tipe perfeksionis yang pengennya setiap hal itu harus se-excited awalnya dong gitu. Pengennya kayak euforianya itu harus selalu seru dan ambience-nya harus selalu sempurna. Nah, cuman aku nggak akan bahas ini lebih panjang karena kita udah pernah bahas ini di webinar yang ini sebenarnya webinarnya udah lama, tapi semoga ini bisa rilis sebagai e-course yang bisa kamu akses. Kalau udah rilis, kamu bisa akses itu di link yang bakal aku taruh di description box. Tapi kalau enggak dan tidak kunjung rilis, please ingetin aku aja di kolom komentar biar aku bisa segera rilis itu sebagai e-course yang bisa kamu akses. Karena di webinar ini, aku dan teman aku, Kak Danti, kita ngebahas tentang tipe-tipe perfeksionis. Dan ada kuis juga kalau kamu pengen tahu sebenarnya kamu tipe perfeksionis yang seperti apa. Dan kita ngebahas juga lebih spesifik gimana sih perfeksionis ini bisa mempengaruhi orang untuk menjadi seorang procrastinator dan gimana handle-nya. Nah, selanjutnya, knowing that jenis-jenis perfeksionis itu beda-beda dan mungkin kamu juga udah mulai memetakan sebenarnya kamu masuk kategorisasi perfeksionis yang mana, aku jadi mikir sebenarnya perlu nggak sih kita tuh untuk membanggakan sifat perfectionism ini gitu. Karena di permukaannya, memang jujur aja orang-orang yang perfeksionis itu sering kelihatan orang yang high achiever. Kamu tahu kan, orang yang high achiever itu nggak jarang untuk dapat panggung, untuk dapat jalannya, untuk dapat istilahnya fast lane kalau lagi di kantor, kalau lagi di kerjaan. Apalagi kalau misalkan kerjaan yang itu cukup mengandalkan career ladder, jadi kenaikan karir yang ke atas. Orang-orang yang high achiever, orang-orang yang bisa quote-unquote menunjukkan perfectionism-nya ini, kadang punya akses ke situ. Jadi kelihatannya sifat perfeksionis ini adalah sifat yang baik dong, harusnya dipupuk karena kamu achieving something higher gitu. Ditambah, iya, kalau misalkan kamu memang selama ini hidup dengan sifat perfectionism ini, nggak bisa dipungkiri juga bahwa sifat-sifat itu juga yang ngebantu kamu sampai di titik sekarang kan. Begitu juga aku gitu. Cuman, aku mencoba untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Perlu nggak sebenarnya sifat perfeksionis ini harus selalu dipupuk? Seberapa dia bermanfaat? Dan ini ada satu buku dari penulis yang udah cukup terkenal, Brené Brown. Dia nulis buku yang The Gift of Imperfection. Ini gue kutip ya. Dia bilang kalau perfectionism is a defensive move. It's the belief that if we do things perfectly and look perfect, we can minimize or avoid the pain of blame, judgment, and shame. Jadi di bukunya Brené Brown bilang kalau perfectionism ini tuh sebenarnya kayak kedok gitu. Bahwa sebenarnya dia tuh adalah mekanisme defensifnya kita. Bukan karena kita tuh pengen achieving something good, tapi karena kita pengen menghindari ketidaknyamanan dari dijudge, dari bikin kesalahan, dari dinilai, dikritik, ataupun dari merasa malu gitu. Which kalau tadi kita sambungin sama kategorisasi di depan, Brené Brown somehow believe kalau perfectionism itu kecenderungannya lebih ke unhealthy perfectionism, ya kan? Tapi yang menarik buat aku adalah Brené Brown tuh bilang kalau perfectionism itu beda sama usaha untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kamu perfectionist, kamu mencoba untuk mencapai yang terbaik, tapi itu beda sama berusaha untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu lebih ke self-improvement. Dan to be improved, you don't have to be perfect sebenarnya. Ya kan? So, it just makes sense to me. Dan selain itu juga ada jurnal dari Applied Psychology. Ada temuan yang menunjukkan bahwa sebenarnya di tempat kerja, perfectionism itu nggak ada korelasinya dengan performa pekerjaan. Kenapa? Karena trennya orang-orang yang perfectionist, dia menghabiskan waktu terlalu banyak untuk hal-hal yang details, untuk hal-hal yang kecil, tapi dampak dan impact-nya itu sebenarnya nggak terlalu besar. Padahal kalau kita ngomongin kerjaan, kalau kita ngomongin bisnis, dan kita ngomongin karir, pasti kita dikejar oleh target, kita dikejar oleh kontribusi kita terhadap bisnis dan perusahaan itu kan. Kalau waktu kita habis hanya untuk ngurusin hal-hal kecil yang dipedulikan oleh si perfectionist ini, basically itu sebenarnya agak counterproductive dari apa yang dicari oleh perusahaan, dari seorang talent. Nah, apalagi kalau misalkan perfectionism-nya itu berangkat dari ketakutan, bukan dari kekuatan. Sama yang tadi Brené Brown bilang. Justru itu akan meningkatkan tendensi kamu untuk lebih mudah burnout dan anxious di tempat kerja. Aku rasa kita udah cukup aware lah ya, betapa nggak usah jadi seorang perfeksionis saja. Tempat kerja adalah tempat yang perfect untuk membuat kita menjadi burnout dan anxious. Ditambah kalau kita memupuk sifat perfectionism ini, yang ternyata nggak berkorelasi langsung sama performa kita di pekerjaan, itu semakin memudahkan kita buat jadi lebih gampang burnout. Nah, dari pemikiran itu tadilah yang mungkin itu akan mengantarkan kita ke episode berikutnya setelah ini. Tapi itu yang pertama kali membantu aku untuk bisa overcoming my perfectionism. Dan ya memang pertama kali aku sadar kayaknya aku nih
ada kecenderungan perfeksionis dan udah mulai unhealthy perfectionist adalah ketika di tempat kerja. Ketika burnout-nya udah mulai kelihatan, anxiety-nya juga udah mulai kelihatan, akhirnya aku pun juga jadi semakin berpikir harus sejauh apa dan gimana caranya bisa ngebalance antara yes, kita mengakui bahwa karakter perfeksionis ini yang membantu kita bertahan sampai sekarang, tapi di saat yang bersamaan kita juga nggak jadi jahat sama diri sendiri, kita nggak jadi toxic sama diri sendiri, kita masih memberi ruang diri kita buat bisa bikin salah, tapi juga nggak lantas menurunkan standar gitu. Jadi kamu tetap dapat satisfaction ya as a perfectionist, tapi kamu nggak perlu dapat stresnya perfectionist. Gitu lah kurang lebih. So, to make this episode productive, yes listeners, dari banyaknya pengertian, pemahaman, dan juga kategorisasi tentang perfectionism tadi, aku harap itu bisa kasih kamu perspektif yang lebih luas dan pemahaman yang lebih baik akan diri kamu sendiri, tapi jangan sampai itu dijadiin label yang malah itu jadi excuse buat kamu. Karena kamu believe bahwa, oh ya, gue ini perfectionist. Nantinya ketika ada situasi yang gak nyaman, kamu jadiin itu excuse. Misal, ya wajar aja gue gak bisa mulai pekerjaan ini, kan gue perfeksionis. So, itu aja yang bisa aku sharing di episode kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga perspektif baru. Karena menurut aku setiap masalah bisa jadi nggak masalah kalau sudut pandangnya kita ubah. Kasih tahu aku apa yang paling menarik buat kamu dari episode ini. Kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu juga selalu bisa tanyain itu di kolom komentar. Siapa tahu ada teman-teman lain yang juga relate sama apa yang kamu ceritakan. Tapi kalau kamu pengen curhat secara lebih private, kamu juga selalu bisa DM di Instagram podcast ini biar gak nyesel.podcast. Dan aku selalu ada sesi coaching eksklusif. Kalau kamu pengen ketemu sama aku secara one-on-one, kamu bisa klik link yang akan aku taruh di description box atau kepoin aja Instagram pribadiku di @tasyalma. Semoga kita bisa ketemu di episode-episode berikutnya. Jangan lupa didengerin biar kamu gak nyesel. Bye!